Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Davin Rido Kurniawan, NIM 240512042111. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Jadi pada kali ini saya akan menyederhanakannya saja, saya akan secara simpel saja. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang table of content. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, mulai dari infrastruktur jaringan itu seperti apa, jaringan komputer itu seperti apa, dan juga lain-lain. Yang nomor dua adalah pembagian jaringan. Jadi pembagian jaringan akan saya bagi menjadi beberapa tahapan, yaitu berdasarkan yang akan saya jelaskan nantinya. Yang ketiga yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri itu adalah cara bagaimana distribusi jaringan itu terjadi, atau bagaimana caranya jaringan ini sampai ke device kita. Yang keempat yaitu adalah jaringan berdasarkan siaran, yaitu berdasarkan bagaimana cara mengirimnya, dan yang kelima yaitu penutup. Oke, yang satu pengertian. Jadi, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer atau JARCOM adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu kesatuan, terdiri dari komputer, kabelan, server, dan lain-lain. Jika diulik lebih dalam, maka akan bisa kita lihat mungkin ada komputer, HP, dan lain-lain. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem yang terdiri di atas sebuah sistem jaringan. Nah, perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunak, bukan pada perangkat keras. Lanjut, yaitu ini adalah contoh dari komputer network dan distributor system. Jadi komputer network ini itu dihubungkan dengan kabelan. Jadi bisa terhubung dengan kabelan. Nah, jika kabelan satu terputus, maka masih bisa terhubung dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya distributor system, jika server pusatnya atau yang pusatnya itu mungkin terputus atau mungkin sedang putus sambungan, maka komputer yang lain akan kesusahan gitu. Nah, yang kedua yaitu pembagian jaringan. Nah, pembagian jaringan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, PAN ini adalah Personal Area Network, yaitu Bluetooth dan IRDA. Terus yang kedua adalah Local Area Network atau LAN yang biasanya kita pakai di komputer. Nah, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Jadi misal pada jaringan komputer itu semua terhubung dengan LAN. Nah, contohnya komputer ini. Nah, yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan satu kota wilayah. Contohnya adalah jaringan dari Telkom Surabaya ataupun Jakarta. Nah, yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan telah mendunia atau internet. Jadi yang biasanya kita pakai untuk internetan dan lain-lain, dan kita terhubung dengan Amerika Serikat, Norwegia, dan lain-lain, itu adalah WAN. Nah, ini pembagian jaringannya berdasarkan geografis ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu pembagian berdasarkan akses. Nah, pembagian berdasarkan akses ini terbagi menjadi dua, yaitu intranet. Yaitu intranet adalah kebalikan dari internet, hanya bisa diakses oleh kalangan internal seperti pemerintahan, perkantoran, kampus, dan lain-lain. Dan ini biasanya dipisah dengan adanya password gitu, teman-teman. Nah, yang lanjutnya yaitu internet. Nah, internet adalah jaringan yang biasa kita akses sehari-hari. Contohnya sosial media, website publik, Google, Indonesia, aplikasi Google, dan lain-lain. Informasi ini bisa diakses bagi siapa saja. Lanjutnya itu pembagian jaringan, yaitu ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Nah, ad hoc ini jaringan langsung antara perangkat tanpa infrastruktur tambahan. Router, switch, AP biasanya memakai wireless atau Bluetooth. Nah, contohnya ya teman-teman, ini bisa saya jelaskan di sini, WiFi di kampus. Mohon maaf. Jadi ad hoc ini biasanya contoh ya, kita meminta hotspot kepada teman kita. Nah, itu kan teman kita menyalakan hotspot. Nah, kita menyambung ke wifi-nya. Nah, ini adalah contoh dari ad hoc. Biasanya itu tidak memakai perantara, jadi langsung gitu. Nah, kalau infrastruktur ini biasanya adalah salah satu jaringan yang proper. Jadi, misal pada Indonesia itu ada yang namanya access point, terus routernya ada di mana, servernya ada di mana. Nah, itu adalah infrastruktur. Jadi, biasanya itu mereka memakai perantara supaya perangkat bisa saling terhubung. Contoh wifi di kampus, LAN di warnet itu kan nggak langsung terhubung dengan LAN, itu harus nyambung ke switch. Nah, switchnya itu akan connect ke server routernya akan nyambung ke server, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut yaitu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini terbagi menjadi 7. Cuma yang nomor satu mungkin akan saya jelaskan singkat saja. Kalau point to point itu hanyalah komputer dengan komputer yang lainnya. Ini adalah salah satu yang materi kita kemarin sudah bahas, yaitu tentang sejarah internet, yaitu ARPANET, itu point to point. Nah, selanjutnya yaitu adalah bus, ring, star, tree, mesh, dan hybrid. Nah, bus ini sesuai namanya, bus memakai konsep bis yang seakan-akan berhenti di terminal. Jadi dari satu ini akan berhenti di sini. Terus setelah itu nanti akan transfer ke sini, dan transfer ke sini. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, cuman kekurangannya adalah
dia ini tidak akan loop. Jadi misal kayak kalau misal 1 ke 5 itu ya sudah 1 ke 5, cuma 5 itu nggak akan lagi ke 2 gitu. Jadi em, harus menambah garis lagi atau kabel lagi untuk terhubung ke semua seperti itu. Nah selanjutnya yaitu ring. Nah, seperti lingkaran ini tidak ada batas, tapi jika diputus satu, maka akan kehilangan semuanya karena lo terputus. Jadi, misal nih, di sini ada server. Nah, kalau misalnya ini putus sambungan, ini bisa aja akan terganggu, teman-teman. Jadi harus ini karena adalah sambungan yang lama, jadi sudah lama tidak pakai. Nah, selanjutnya yaitu star. Nah, star ini adalah sambungan yang paling umum karena dari server kita itu menghubungannya ke router, terus ke komputer-komputer lain. Ini yang biasanya dipakai di rumah-rumah, teman-teman. Jadi kayak misal ini adalah router ya, ini adalah HP kita, laptop kita, HP bapak atau HP ibu atau HP keluarga ya. Nah, itu kalau misal routernya mati, maka semuanya akan hilang, teman-teman. Jadi sambungan ke masing-masing perangkat akan hilang. Nah, yang terakhir yaitu tree. Nah, tree ini itu sama seperti, jadi simpelnya seperti pohon yang berakar. Jadi kayak ada dahannya dan juga ada akarnya. Nah, akarnya itu dari router-router ini, teman-teman. Jadi dari router-router ini akan tersambung menjadi akar-akar ini. Jadi akan bercabang menjadi dahan-dahan seperti ini, teman-teman. Jadi jika misal satu server putus, maka masih bisa terhubung dengan yang lainnya karena ini kan memiliki server yang lain, teman-teman. Jadi mati nih, misal nih mati, maka dia akan mengarahkan ke sini atau ke sini. Nah, yang keenam yaitu mesh. Nah, mesh ini itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi setiap device nyambung langsung ke banyak device lain, sangat andalan juga, tapi biayanya juga sangat mahal. Nah, mesh ini biasanya dipakai di gedung-gedung atau mungkin perusahaan-perusahaan yang besar ya, teman-teman. Tree juga dipakai untuk perusahaan besar, cuma mesh ini mungkin bisa diandalkan, cuma lebih mahal. Jadi kalau misalnya untuk mungkin usaha menengah begitu masih kurang cocok. Nah, yang terakhir itu hybrid. Jadi campuran dari dua topografi, misalnya star plus bus gitu ya. Jadi misal kayak ini kan di sini memakai star, di sini juga pakai ring, tapi di sini juga pakai bus gitu. Itu adalah hybrid. Nah, yang keempat yaitu jaringan berdasarkan siaran. Nah, pembagiannya berdasarkan kabel dulu. Jadi ada internet kabel dan juga internet terkabel wireless. Jadi internet menggunakan kabel pada awalnya sebelumnya ditemukan sebelum adanya wireless. Jadi penggunaannya simple dengan colok dengan kabel, simple gitu aja. Tapi penggunaannya terbatas karena kan kabel itu sendiri ada batasan, mungkin ada meter, berapa sentimeter gitu. Jadi tergantung panjangnya kabel. Nah, internet kabel atau wireless itu lebih untung daripada wired, cuma ada batasan dari pancarannya, teman-teman. Jadi misal kita memiliki mouse wireless itu kan kalau misal terlalu jauh dengan dongle maka akan putus-putus ya, teman-teman, sama seperti router. Jadi internet wireless memiliki kenyamanan karena kabel, tetapi memiliki jarak terbatas tergantung router atau access point berada. Jika terlalu jauh akan terjadi stuttering atau high ping, sama seperti Bluetooth, mungkin headset wireless dan juga lain-lain. Nah, jaringan tergantung siaran. Jadi ya, jaringan tergantung siaran tersebut ini terbagi menjadi 3 ya, teman-teman. Jadi ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Contohnya adalah dengan mengirim email. Misal kita mengirim email kepada siapa gitu, teman kita di kampus. Nah, maka teman kita lah yang hanya akan menerima, yang lain tidak. Kecuali kalau misalnya kita mengirim langsung ke banyak. Nah, kalau misalnya kita mengirim langsung ke banyak, itu bukan unicast lagi, teman-teman, namanya multicast. Nah, jadi multicast ini mengarah one to group. Contoh Zoom Meet untuk mahasiswa informatika. PJ meng-share linknya kepada satu grup kelas gitu ya, misal. Nah, itu kan yang tahu cuma satu grup, satu kelas aja kan, yang lain kan nggak tahu linknya kan. Nah, itu namanya one to group. Jadi IP-nya beragam dan memiliki range. Itu untuk contoh simpelnya. Nah, selanjutnya itu broadcast, teman-teman, yaitu one to all. Ini adalah yang paling umum. Misal kita memiliki misal pemerintah Indonesia itu membagikan makan bergizi gratis. Nah, itu kan one to all ya. Jadi yang paling umum pengiriman data dari satu mengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan, yaitu subnet. Nah, broadcast ini bisa menjadi dua, teman. Jadi dari type of casting itu terbagi menjadi unicast, broadcast, dan juga multicast. Nah, dari broadcast ini itu terbagi menjadi dua, yaitu limited broadcast dan direct broadcast. Nah, di limited ini itu yang sudah dijelaskan tadi di awal, itu memakai kabelan. Nah, kabelan ini itu khusus memakai LAN, contoh pengiriman data pada lab Jarkom melalui komputer Jarkom. Jadi, misal kita memiliki komputer yang terhubung dengan komputer yang lain gitu ya. Jadi, kita bisa mengirimkannya gitu dengan kabelan tersebut. Nah, kalau direct itu ke seluruh host, tapi pada subnet tertentu. Jadi, pada IP tertentu dan subnet tertentu. Jadi, nggak bisa semuanya mengakses.
Nah, begitu teman-teman. Lanjut, yaitu penutup, akhir kata dari penulis dan kesimpulan. Jadi penutupannya yaitu jaringan memiliki banyak jenis. Dari banyak yang kita pelajari sebelumnya, banyak sekali jenis dan jaringan dan pembagiannya. Karena itulah pentingnya mempelajari jaringan. Nah, yang kedua yaitu jaringan berkembang secara pesat. Kemungkinan besar ilmu yang kita pelajari sekarang akan digantikan dengan ilmu yang lebih baru sesuai dengan perkembangan jaringan, yaitu kepentingan dunia. Nah, jaringan adalah salah satu aset yang paling penting untuk saat ini. Tidak ada jaringan, maka hampir dari banyaknya aktivitas akan terganggu. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Saya Davin, pamit undur diri. Terima kasih.